Media Malaysia dibuat heboh. Pasangan baru Fajar/Fikri taklukan anak didik Harry Ipe dan kini mengincar gelar juara dunia di French Open. Dunia bulu tangkis kembali bergemuruh dan kali ini sorotan tajam datang dari media Malaysia yang secara terbuka menyoroti performa fenomenal ganda putra baru Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Mereka disebut-sebut telah menjelma menjadi salah satu pasangan baru paling tangguh di World Tour. Padahal mereka baru saja dipasangkan pada bulan Juli tahun 2025. Benar sekali. Kecepatan adaptasi mereka benar-benar di luar dugaan. Mereka bukan hanya sekedar menjadi pasangan baru, tetapi langsung menjadi ancaman serius di level tertinggi. Ini bukan lagi sekedar eksperimen, tetapi sebuah formula yang terbukti berhasil dan sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Mereka menunjukkan kedewasaan bermain yang luar biasa. Dan korban terbaru dari keganasan mereka tidak main-main, yaitu ganda putra andalan Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woi Yik. Pasangan peringkat 2 dunia itu harus kembali mengakui keunggulan Fajar dan Fikri di babak semifinal French Open 2025. Sebuah kekalahan yang terjadi pada Minggu dini hari. Ini adalah pukulan telak bagi Aaron dan Soh. Kekalahan ini bukan hanya yang pertama, melainkan yang kedua kalinya secara beruntun dari Fajar dan Fikri. Ini menunjukkan bahwa kemenangan pertama Fajar dan Fikri di China Open bukanlah sebuah kebetulan. Ada pola permainan yang tampaknya belum bisa dipecahkan oleh pasangan Malaysia. Pertandingan di Glace Arena, Prancis, itu sendiri berakhir dengan skor yang cukup meyakinkan, 14-21 dan 19-21. Anak didik dari pelatih legendaris Indonesia, Harry Iman Pierre Ngadi, dibuat tak berdaya oleh racikan baru yang sangat eksplosif ini. Harry Ipe pasti tersenyum bangga melihat bagaimana Fajar dan Fikri bisa menerapkan strategi dengan begitu sempurna. Di sisi lain, sebagai mantan pelatih ganda putra Malaysia, Harry Ipe tentu tahu betul kekuatan dan kelemahan Aaron dan Soh. Mungkin saja ada sedikit bocoran strategi yang diberikan kepada Fajar dan Fikri. Tentu saja, bagi Chia dan Soh, kekalahan ini sangat mengecewakan. Mereka sedang dalam performa puncak, telah mencapai semifinal pada edisi 2021 dan mengincar penampilan final ke-7 mereka musim ini. Mereka juga baru saja meraih gelar di kejuaraan Asia, Thailand Open, dan Singapura Open 2025. Momentum mereka sedang sangat bagus. Itulah yang membuat kekalahan ini terasa lebih menyakitkan. Mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi, tetapi Fajar dan Fikri berhasil meredam semua itu dengan permainan yang solid dan tanpa kompromi. Ini membuktikan bahwa Fajar dan Fikri memiliki mentalitas juara yang tidak gentar menghadapi nama besar. Aaron Chia sendiri mengakui bahwa pertandingan kembali ditentukan oleh selisih yang sangat tipis dan konsistensi menjadi masalah utama. Ia mengeluhkan bahwa mereka masih terlalu sering melakukan kesalahan sendiri yang tidak perlu. Itu adalah pengakuan yang jujur. Dalam pertandingan level atas, kesalahan sendiri adalah musuh terbesar. Fajar dan Fikri berhasil menekan mereka secara terus-menerus, memaksa Aaron dan Soh untuk membuat kesalahan. Inilah yang disebut tekanan psikologis di lapangan, dan Fajar atau Fikri berhasil menjalankannya dengan sempurna. Ketika ditanya apa yang membuat Fajar dan Fikri begitu sulit untuk dihadapi, Soh Woi Yik memberikan jawaban yang menarik. Ia mengatakan bahwa kesegaran dan ketidakpastian dari pasangan baru ini memberi mereka sebuah keunggulan yang signifikan. Tepat sekali. Lawan-lawan mereka, termasuk Aaron dan Soh, masih meraba-raba pola permainan Fajar dan Fikri. Belum ada cukup data video untuk dianalisis. Belum ada cukup pengalaman untuk mengetahui bagaimana mereka bereaksi di bawah tekanan. Fajar dan Fikri adalah sebuah misteri yang sedang berusaha dipecahkan oleh semua ganda putra top dunia. Soh juga menambahkan bahwa karena mereka masih baru, lawan masih belum tahu bagaimana cara mengatasi situasi permainan mereka. Namun, ia terdengar optimis dan menyatakan bahwa tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Mereka akan terus menganalisis untuk menemukan cara menghadapi Fajar dan Fikri. Itu adalah respons yang wajar dari seorang atlet profesional. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan berikutnya pasti akan lebih menarik.
Aaron dan Soh akan datang dengan persiapan yang lebih matang, dan Fajar Fikri harus siap dengan kejutan baru jika tidak ingin strategi mereka terbaca. Kini, tantangan terbesar sudah menanti Fajar dan Fikri di babak final. Mereka akan berhadapan dengan pasangan peringkat 1 dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Ini akan menjadi final keempat mereka musim ini. Sebuah ujian yang sesungguhnya. Melawan peringkat 1 dunia di babak final adalah panggung yang sempurna bagi Fajar dan Fikri. Kim dan Soh adalah pasangan yang sangat solid dengan pertahanan rapat dan serangan balik. Ini akan menjadi adu strategi tingkat tinggi. Fajar dan Fikri sendiri sedang mengejar gelar kedua mereka setelah kesuksesan fenomenal di China Open pada bulan Juli, di mana mereka juga menaklukkan Chia dan Soh di final. Fikri menyatakan bahwa kunci kemenangan mereka adalah menerapkan strategi menyerang sejak awal dan tidak membiarkan lawan berkembang. Strategi yang sangat berisiko namun efektif. Dengan menyerang sejak awal, mereka mengambil inisiatif dan mengontrol ritme permainan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk merasa nyaman. Fokus poin demi poin yang mereka terapkan juga menunjukkan kematangan mental yang luar biasa. Tidak panik bahkan ketika lawan mulai mengejar. Fajar juga menambahkan bahwa mereka mencoba untuk bermain tanpa beban dan menikmati setiap pertandingan. Menurutnya, hal inilah yang mungkin menjadi kunci mengapa mereka bisa terus melaju jauh di setiap turnamen. Bermain tanpa beban adalah sebuah kemewahan yang dimiliki oleh pasangan baru yang tidak diunggulkan. Mereka tidak memiliki tekanan untuk mempertahankan gelar atau peringkat. Mereka hanya bermain untuk menang. Energi positif inilah yang membuat permainan mereka begitu lepas dan berbahaya. Pertanyaannya, bisakah mereka mempertahankan mentalitas ini saat mereka sudah menjadi unggulan utama? Duel berdarah di final French Open, Fajar Fikri siap mati-matian patahkan dominasi juara dunia Korea Selatan demi gelar juara. Panggung bulu tangkis dunia kembali memanas saat ganda putra kebanggaan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, memastikan satu tempat di partai puncak BWF World Tour Super 750 French Open 2025. Ini bukan sekedar final biasa, ini adalah ajang pembuktian, pertaruhan gengsi, dan misi balas dendam yang membara. Setelah perjalanan yang menguras tenaga dan emosi, mereka kini berdiri di ambang sejarah, siap menantang pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Suasana di Gelas Arena, Rennes, dipastikan akan mencapai titik didih tertinggi. Para pendukung Indonesia sudah tidak sabar menyaksikan pertarungan gladiator ini, di mana setiap pukulan dan setiap poin akan menjadi penentu nasib. Mampukah Fajar dan Fikri meredam permainan cepat sang juara dunia dan membawa pulang mahkota juara? Atau akankah dominasi Korea kembali menjadi mimpi buruk yang menghantu? Semua mata tertuju pada laga epik yang akan segera tersaji. Benar sekali Speaker 1, perjalanan Fajar dan Fikri menuju final ini sungguh luar biasa. Mereka baru saja menumbangkan unggulan kedua asal Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woo-yik, dalam sebuah pertarungan yang menegangkan. Kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-14 dan 21-19 menjadi bukti bahwa mental mereka sekuat baja. Itu bukan kemenangan yang mudah. Aaron dan Soh adalah lawan yang sangat tangguh, terkenal dengan pertahanan rapat dan serangan balik mematikan. Namun, Fajar dan Fikri menunjukkan kelasnya. Mereka bermain taktis, sabar, dan yang terpenting, mereka tidak pernah kehilangan fokus. Kemenangan ini seolah menjadi pesan kuat bagi lawan mereka di final, bahwa mereka datang bukan untuk menjadi runner-up. Mereka datang untuk merebut gelar. Ini adalah sinyal bahaya bagi Kim dan Seo, bahwa mereka akan menghadapi perlawanan paling sengit sepanjang turnamen. Fajar dan Fikri sedang dalam performa terbaiknya, dan mereka siap untuk habis-habisan. Tepat sekali, Fajar sendiri sudah menegaskan, kami sangat senang bisa ke final lagi, tapi kami mau juara. Kalimat itu bukan sekedar pernyataan, tapi sebuah deklarasi perang. Dia tahu persis apa yang menanti mereka di final. Melawan Kim dan Seo menurutnya berarti harus siap capek, baik secara fisik, mental maupun fokus. Ini adalah pertarungan total di mana setiap aspek akan diuji hingga batas maksimal.
Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Kim dan Seo adalah monster di lapangan. Mereka adalah juara dunia 2025 dan menduduki peringkat 1 dunia bukan tanpa alasan. Permainan mereka cepat, konsisten, dan tanpa ampun. Mereka bisa mengubah pertahanan menjadi serangan dalam sekejap mata. Inilah tantangan terbesar yang harus dihadapi Fajar dan Fikri. Mereka harus siap berlari lebih banyak, berpikir lebih cepat, dan menjaga fokus mereka dari awal hingga akhir. Ini akan menjadi pertempuran yang menguras segalanya. Dan jangan lupakan rekor pertemuan mereka. Ini akan menjadi duel ketiga mereka di musim 2025 dengan rekor sementara 2-1 untuk keunggulan Kim dan Seo. Fajar dan Fikri memang sempat mencuri kemenangan gemilang di China Open Super 1000 dengan skor 21-19 dan 21-14. Kemenangan itu mematahkan dominasi pasangan Korea dan memberikan harapan besar bagi para penggemar. Namun, setelah itu, Kim dan Seo seolah menemukan formula untuk meredam permainan Fajar dan Fikri. Mereka membalas dengan 2 kekalahan beruntun yang menyakitkan. Pertama di China Masters Super 750 dengan skor 13-21 dan 17-21, lalu di Korea Open Super 500 dengan skor 16-21 dan 21-23. 2 kekalahan itu pasti masih membekas dan menjadi motivasi ekstra untuk membalas dendam di panggung terbesar ini. Fikri pun mengakui ketangguhan lawan mereka. Dia berkata, "Kami tahu mereka pasangan yang luar biasa dengan hasil yang luar biasa tahun ini. Sangat kuat, sangat konsisten, tapi kami tidak gentar." Kata tidak gentar itu adalah kuncinya. Meskipun lawan mereka adalah yang terbaik di dunia, Fajar dan Fikri tidak akan masuk ke lapangan dengan kepala tertunduk. Mereka akan berjuang semaksimal mungkin dan berharap bisa menampilkan permainan terbaik mereka. Ini adalah mentalitas juara yang kita butuhkan. Mereka sadar akan kekuatan lawan, tetapi mereka lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Tren performa mereka juga sangat positif. Setelah menjuarai China Open, mereka berhasil menembus 3 final beruntun, Korea Open, Denmark Open, dan sekarang French Open. Ini adalah bukti konsistensi yang luar biasa dan menegaskan posisi mereka sebagai salah satu ganda putra elit dunia saat ini. Betul sekali, konsistensi itu yang paling penting. Fajar mengungkapkan rahasia di balik performa gemilang mereka belakangan ini. Kami mencoba bermain enjoy dan menikmati setiap pertandingan, katanya. Bermain tanpa beban membuat kami bisa mengeluarkan seluruh kemampuan. Ini adalah pendekatan yang sangat matang. Di level setinggi ini, tekanan bisa menjadi musuh terbesar. Dengan bermain tanpa beban, mereka melepaskan diri dari ekspektasi yang berlebihan dan fokus pada apa yang terjadi di lapangan. Hal inilah yang mungkin menjadi faktor penentu di final nanti. Saat Kim dan Seo mungkin merasakan tekanan sebagai unggulan dan juara bertahan, Fajar dan Fikri bisa bermain lebih lepas dan berbahaya. Mereka tidak punya beban untuk mempertahankan apapun. Mereka hanya punya keinginan untuk merebut segalanya. Pertarungan antara tekanan dan kebebasan ini akan menjadi bumbu penyedap yang membuat final ini semakin menarik untuk disaksikan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Hanya